Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan tutorial mengenai analisis komparatif, yaitu uji T2 sampel berpasangan atau two-paired sample t-test. Nah, untuk menganalisisnya, yang pertama kita bisa copy data yang ada di Excel. Kita copy. Kemudian kita ke SPSS, lalu kita paste. Pada variabel view bisa kita ketik, ganti name-nya menjadi pre-KM dan post-KM. Di label kita bisa menulis variabel dengan lebih jelas, misalkan kemampuan membaca siswa sebelum perlakuan dan kemampuan membaca siswa setelah perlakuan. Pada bagian measure, pilih scale. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada perbedaan kemampuan membaca siswa setelah diajar dengan metode tertentu. Misalkan setelah diajar menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Maka dari itu kita perlu menguji normalitas datanya. Nah, yang pertama kita klik analyze. Pilih deskriptif statistis, explore. Masukkan kedua data variabel ke dependent list. Nah, pastikan display bootnya tercentang. Kemudian plots, centang histogram, noun, dan normality plots with test. Continue lalu oke. Nah, untuk menggunakan uji T2 sampel berpasangan ini, kita harus memastikan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Kita buka pada test of normality. Di sini hasil output test of normality Kolmogorov, Smirnov, data pre dan post testnya di sini berdistribusi normal. Nah, sedangkan Shapiro-Wills-nya tidak berdistribusi normal. Namun kita anggap saja keduanya itu berdistribusi normal, sehingga kita bisa lanjutkan ke analisis pengujian uji T2 sampel berpasangan. Yang pertama kita klik analyze, compartments, paired sample t-test. Di variabel pertama kita masukkan post test. Kemudian yang kedua kita masukkan ke pre-testnya. Optionnya kita pilih 95%, yang artinya alfa yang kita gunakan sebesar 5%. Di sini kita bisa juga ganti menjadi 99%, yang artinya alfa yang kita pakai sebesar 1%. Tapi di sini kita menggunakan 95%. Nah, lanjut kita klik continue, kemudian oke. Nah, ini dia hasil outputnya. Bisa kita lihat pada tabel paired sample testnya. Dari output analisis di atas diketahui bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa sebelum dan setelah diajar menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Itulah tadi video tutorial dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.